Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali ashabi wa jma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhwat pemirsa Ad-Dawa Media yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Kali ini kita akan membahas tentang ringkasan bab 8 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Ad-Doktor Fa Abdul Rahim. Ada dua kaidah setidaknya dalam bab ini yang akan kita kupas secara singkat bersama-sama. Ana akan bacakan dulu. Ada 7 baris kalimat di sini ya, kemudian insyaallah ana akan terjemahkan. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Artinya, lelaki ini adalah seorang pedagang dan lelaki itu adalah seorang dokter. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Nama pedagang ini adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu ada di depan masjid dan rumah dokter itu ada di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Milik siapakah mobil ini dan itu? Maksudnya mobil itu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan yang itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam bab ini kita diperkenalkan oleh penulis untuk mengetahui tentang kaidah badal, ya. Badal secara bahasa itu artinya adalah pengganti, ya, yang menggantikan, ya. Mungkin kita sering mendengar kalimat imam badal, ya, di masjid. Artinya apa? Imam yang mengganti imam tetap, ya. Dan dari sisi ilmu nahwu, badal ini adalah sesuatu yang memberi penjelasan tentang hal yang belum jelas, ya, tentang hal yang masih samar. Contoh dalam kalimat ini, hadzal rajulu tajirun. Ya. Pada asalnya kalimat ini hanya berupa mubtada dan khobar saja, yaitu hadza tajirun. Ya. Kemudian kalimat berikutnya cukup dengan wadzalika tabibun. Namun ketika kita ingin menegaskan atau memperjelas hadza ini, maka kita boleh menggunakan badal atau pengganti, ya. Misalnya kalimat ini yaitu hadzar rajulu tajirun. Lelaki ini, ya, adalah seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun. Dan lelaki itu adalah seorang dokter. Jadi ar-rajulu di sini sebagai badal. Sedangkan hadza, ya, dia sebagai selain sebagai mubtada, dia juga sebagai mubdal minhu, ya, artinya yang diganti oleh badal. Sekali lagi, ar-rajulu di sini sebagai badal dan hadza selain dia sebagai mubtada, dia juga sebagai mubdal minhu, artinya yang diganti. Kemudian kalimat berikutnya juga demikian, ya. Dzalikar rajulu tabibun. Ar-rajulu juga sebagai badal dan zalika sebagai selain sebagai mubtada, dia juga sebagai mubdal minhu, ya, artinya yang diganti, ya. Nah, tafadhol antum mengerjakan latihan pertama, ya.
pertanyaan-pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat di atas yang kita bacakan tadi. Kemudian latihan kedua, fadhal antum juga iqra waktu, baca dan tulislah. Sekali lagi untuk latihan menulis lain latihan membaca. Ya, di sana ada kaidah-kaidah badal, juga mubtada khobar, juga mudhaf mudhafun ilaih. Yang kesemuanya sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Latihan kedua ini ada 12 soal ya. Tafadhol dibaca ya, juga ditulis. Dan latihan ketiga, di sini instruksinya iqra'il misal al-atiyah summa hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh ya. Kita lihat contohnya ya. Misal al-awwal, haza kitabun. Haza sebagai mubtada di sini ya. Kemudian kitabun sebagai khobar. Sekali lagi anak ingatkan, ada mubtada tentu ada khobar. Keduanya hukumnya marfu ya. Maksud dari latihan ini adalah jadikanlah khobar tersebut ya, kitabun itu sebagai badal ya. Dan khobarnya ada di soal-soal ya. Badalnya khobarnya sudah ada di soal-soal semua ya, ada 10 soal di sini. Kitabun yang tadinya khobar sekali lagi dijadikan atau diubah menjadi badal. Menjadi contohnya di sini hazal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad ya. Sekali lagi contohnya haza kitabun. Haza sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar. Nah, khobar kitab ini ya jadikan sebagai badal menjadi hazal kitabu li Muhammadin ya. Badal mengikuti mubdal minhu ya, salah satunya adalah dalam hal ma'rifahnya ya. Yang tadinya kitabun nakirah sebagai khobar, maka dia harus ma'rifah dengan alif lam menjadi hazal kitabu, karena haza dia adalah isim ma'rifah ya. Jadi silakan kerjakan dari soal 1 sampai dengan soal nomor 10. Insya Allah ini sangat mudah, insya Allah. Dan perlu diketahui bahwa mubdal minhu ya tidak harus selalu berbentuk ismul isyarah. Sekali lagi, mubdal minhu tidak harus dalam bentuk ismul isyarah atau kata tunjuk. Haza, hazihi, zalika, dan tilka. Tidak harus demikian. Badal juga bisa berbentuk seperti laqab, ya, julukan atau gelar. Misalnya, ad-dukturu Ahmad. Ya, ad-dukturu Ahmad tawilun. Misalnya demikian. Ya. Doktor Ahmad, orang yang tinggi. Ad-duktur sebagai mubtada. Ahmadu sebagai badal, tawilun sebagai khobar. Demikian juga misalnya dengan laqab atau julukan ya. Misalnya Abu Bakrin As-Siddiq ya. Abu Bakrin As-Siddiq ya, salah seorang sahabat yang paling utama ya, seorang sahabat yang paling utama Abu Bakar. Beliau dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang sangat cepat membenarkan beliau SAW. Makanya oleh Rasulullah diberi julukan As-Siddiq. Nah di sini Abu Bakrin As-Siddiq, ya, Abu itu sebagai mubtada ya, wahwa mudhaf ya, Bakrin sebagai mudhafun ilaihi, As-Siddiq sebagai badal ya dari Abu Bakar ya. Demikian juga Umar ya, sahabat yang utama juga. Umaru Al-Faruq ya, Al-Faruq, Umar sang pembeda. Itu pun juga oleh Rasulullah SAW diberi gelar ya. Al-Faruq di sini sebagai apa? Badal dari Umar, yang Umar sebagai mubtada. Khobarnya silakan antum cari sendiri ya, kreasi sendiri ya kalimatnya. Baik, sekarang latihan keempat. Di sini ada kaidah juga tentang pertanyaan jika kita ingin menanyakan sesuatu itu milik siapa.
Contohnya di sini ada gambar buku ya. Di sini ada contoh kalimatnya liman hazal kitabu. Liman hazal kitabu. Milik siapakah buku ini? Ya. Dan cara jawabannya adalah hazal kitabu li Muhammadin. Ya, hazal kitabu li Muhammadin. Nah, di sini badalnya adalah al-kitabu. Hadza sebagai mubtada, ya. Li Muhammadin sebagai khobarnya. Ya. Semoga bisa dipahami tentang latihan keempat ini. Silakan antum mengerjakannya 7 soal di bawahnya. Ya, insya Allah sangat mudah. Ini sekali lagi tentang apa? Ketika ada sesuatu, kita ingin menanyakan sesuatu itu milik siapa? Ya, bisa dengan kalimat ini. Ya, ternyata ada 10 soal ya tentang latihan keempat ini. Dan latihan terakhir yaitu tentang kaidah, ya latihan kelima tentang kaidah al-ismu al-maksur, ya. Al-ismu al-maksur. Al-maksur tulisannya mim, qaf, sad, waw, dan ro. Ya, al-maksur. Al-ismu al-maksur adalah isim-isim yang diakhiri dengan alif. Baik itu alif layyinah, ya, atau alif maksuroh, atau alif mamdudah, alif tegak, ya. Alif layyinah atau alif maksuroh adalah alif yang bengkok, ya, seperti ya, hanya dia tanpa titik. Sedangkan al-alif al-mamdudah dia alif yang tegak, ya. Kita lihat contohnya di sini ada isim al-baitu, ya. Kemudian di bawahnya al-mustashfa, nah, yang artinya rumah sakit. Kemudian Amerika, ya, artinya Amerika. Kemudian Almania, artinya Jerman. Ya. Al-baitu adalah isim yang diakhiri dengan dhammah. Kemudian ketika dia didahului oleh huruf jar fi, maka menjadi fil baiti. Hukumnya tentu menjadi majrur. Kemudian minal baiti, dari rumah. Ya, kalau fil baiti tadi di dalam rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti menuju atau ke rumah. Nah, ini jelas ya. Tu-nya di situ dia tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Tanda jarnya ketika didahului oleh huruf jar menjadi kasroh, tanda majrurnya. Ya. Sedangkan al-alif al-maksur ketika dia hanya berdiri sendiri dibacanya al-mustashfa. Ya. Dia berhukum marfu, cuma marfu'nya tidak ditampakkan, ya, karena alif sifatnya dia tidak menerima harokat, ya, jadi dhammahnya dia disembunyikan. Al-mustashfa, ya. Masuk huruf jar menjadi fil mustashfa, ya. Al-mustashfa artinya rumah sakit, ya. Fil mustashfa tetap dibacanya dengan fathah pada huruf fa. Namun kita membacanya 2 harokat karena ada alifnya di sana. Bukan fil mustashfi, bukan. Tapi tetap fil mustashfa. Kemudian minal mustashfa. Kemudian ilal mustashfa. Demikian juga dengan Amerika. Ya. Didahului oleh huruf jar menjadi fi Amerika. Tetap K terakhirnya. Min Amerika. Ila Amerika. Terakhir, Almania. Fi Almania. Tetap ya. Min Almania dan ila Almania. Semoga bisa dipahami di antara contoh-contoh al-ismu al-maksur. Masih banyak contoh lain ya. Jadi patokannya al-ismu al-maksur adalah isim-isim yang diakhiri dengan alif. Baik itu alif al-maksuroh atau alif al-layyinah maupun alif al-mandudah. Tafadhol antum baca ya 6 soal berikut tentang kaidah al-ismu al-maksur ini. Terakhir ya, sini ternyata ada kaidah terakhir yaitu latihan ke-6 tentang isim zorf, yaitu zorful makan, ya. Kata keterangan tempat. Di sini ada amama dan khalfa. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Anda bacakan as-saburatu amama talibi. Papan tulis itu ada di depan siswa. Wahia khalfal mudarrisi. Dan dia
papan tulis maksudnya ada di belakang guru. Yang kedua, aina sayyaratul mudarrisi, di manakah mobilnya guru? Ia amamal madarosati, ia ada di depan sekolah. Ya. Jadi di sini amama sekali lagi dia dengan fathah, ya. Dia sebagai khobar, ya. Khalfa juga demikian. Kalimat pertama as-saburatu amama talibi. As-sabura sebagai mubtada, amama dia sebagai khobar, wa huwa mudhaf. At-talibi sebagai mudhafun ilaih. Dan yang lainnya ini harus dibaca dengan fathah, ya. Amama dan khaufa ini adalah sebagai zorful makan, kata keterangan tempat. Semoga bisa dipahami. Sini terakhir ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru, yaitu al-mustashfa artinya rumah sakit, Almania Jerman, Inkaltaro Inggris, Swisiro Swiss, Asikino pisau, Faronsa Perancis, Amama di depan, dan Khalfa di belakang. Sekali lagi semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Semoga Allah tetapkan kita sebagai kaum muslimin untuk terus mempelajari bahasa Arab ini, ya, agar kita bisa memahami kitab Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kitab-kitab para ulama. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.